Terima kasih, Syekh, telah percaya pada saya. Memang sudah takdir, Maya. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Maya, gadis sederhana dari pelosok Jawa Tengah. Sejak ayahnya lumpuh dan ibunya hanya buruh cuci, Maya putus sekolah demi membantu keluarga. Saat ditawari jadi TKW ke Arab Saudi, Maya rela meninggalkan kampung demi cita-cita, menyekolahkan adik dan mengobati ayah. Sesampainya di rumah majikan, seorang syekh bernama Ali Zayed, duda berusia 70 tahun, Maya hanya berharap bisa bekerja tenang. Tapi nasib berkata lain. Ia dijebak dan dituduh mencuri. Namun Syekh Ali justru membelanya karena melihat kejujuran Maya. Sejak itu, hubungan mereka berubah. Syekh Ali memperlakukan Maya dengan hormat dan kelembutan. Hingga suatu hari, sang syekh menyatakan niat ingin menikahinya di hadapan semua pelayan. Maya gemetar. Ia hanya pembantu desa, sementara sang syekh adalah orang terpandang. Setelah banyak penolakan dan percobaan kabur, Maya akhirnya menerima lamaran itu, bukan karena harta, tapi karena ketulusan sang syekh. Namun di malam pertama, yang ia takutkan tak pernah terjadi. Tak ada paksaan, tak ada nafsu. Hanya satu kalimat lembut yang membuat air matanya jatuh tanpa henti. Aku menikahimu bukan karena tubuhmu, tapi karena hatimu. Dan malam itu, Maya tahu, untuk pertama kalinya, ia dicintai karena siapa dirinya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore di pelosok Jawa Tengah tampak muram, seolah ikut menyimpan luka keluarga kecil di bawahnya. Di sebuah rumah bambu yang sudah banyak tambalan, Maya menatap ayahnya yang terbaring lemah di depan reot, sementara ibunya menyelesaikan setumpuk cucian dari rumah tetangga. Maya menggigit bibir. Usianya baru 19, tapi pundaknya sudah menanggung dunia. Adiknya yang masih SD belum pernah tahu rasanya sepatu baru. Sementara Maya sendiri, sudah 2 tahun putus sekolah karena tak kuat membayar seragam. Maya pernah mencoba jualan gorengan, jadi kuli di pasar, bahkan memijat ibu-ibu desa. Tapi semua hanya cukup untuk beli beras seminggu. Hingga suatu hari, tetangganya yang baru pulang dari Arab Saudi datang membawa kabar. Ada lowongan jadi pembantu rumah tangga di Riyadh. Maya menolak pertama kali, takut dibohongi. Tapi saat melihat ayahnya menggigil kedinginan karena tak punya uang beli obat, hati Maya runtuh. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar hanya dengan pergi ke tempat yang tak ia tahu, ke hidup yang belum tentu selamat. Dengan uang pinjaman koperasi desa, Maya berangkat. Tangis ibunya pecah di terminal. Ayahnya hanya bisa menatap kosong. Maya tak sempat menangis. Ia takut jika menangis, ia akan kembali dan tak jadi pergi. Ia genggam erat foto keluarga dan kitab kecil doa-doa dari pesantren tempat ia pernah mondok sebentar. Allah jagakan mereka, bisiknya sebelum naik bus. Perjalanan ke Arab Saudi membuat Maya merasa kecil. Bandara yang megah, bahasa yang asing, dan wajah-wajah bule Arab membuatnya merasa seperti debu. Tapi Maya tetap menunduk, patuh, dan bersikap sopan, seperti yang diajarkan ibunya. Ketika dijemput oleh agen, ia diberitahu bahwa majikannya adalah seorang syekh kaya bernama Ali Zayed. Duda, tua, tapi baik, kata agen itu. Maya hanya mengangguk. Baginya, semua majikan sama saja, yang penting bisa kerja dan dapat gaji. Rumah tempat Syekh Ali tinggal seperti istana. Pilar-pilar tinggi, lampu emas, karpet tebal. Maya berjalan pelan dengan sandal bututnya, takut menginjak sesuatu yang salah. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah saat pertama bertemu sang syekh. Pria tua berjenggot putih itu menatap Maya lama. Tatapannya bukan seperti majikan memandang pembantu, tapi seperti seseorang yang sedang membaca isi hati. Namamu siapa? Tanya Syekh dalam bahasa Indonesia terbata. Maya hampir menangis. Sudah lama tak ada orang yang menanyakan namanya dengan lembut. Maya, Tuan.
Jawabnya lirih. Hari-hari pertama, Maya bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia bangun paling pagi, tidur paling malam, mencuci, mengepel, menyiapkan makanan, membersihkan halaman. Tapi suatu pagi, saat sedang menjemur handuk, salah satu pelayan senior datang tergopoh-gopoh. Katanya, ada kalung istri pertama Syekh yang hilang, dan Maya dituduh mengambilnya. Maya syok. Ia bahkan tak pernah menyentuh kamar istri pertama. Ia coba membela diri, tapi semua pelayan menatapnya sinis. Saat itulah, Syekh Ali datang. Ia tak marah, tak teriak, hanya memandangi Maya dengan tenang. Periksa semua kamar. Tapi jangan tuduh orang sebelum ada bukti, ucap Syekh. Tak lama, kalung itu ditemukan di kamar pelayan lain. Semua terdiam. Maya menunduk. Matanya merah menahan air mata. Sejak kejadian itu, Syekh Ali mulai sering memperhatikan Maya. Memberinya makanan yang sama dengan pelayan lain. Memberi waktu istirahat yang cukup. Kadang menanyakan kabar keluarga Maya. Maya bingung. Apa karena dia merasa bersalah? Atau memang Syekh ini berbeda? Suatu malam, Maya duduk di taman belakang. Ia menatap langit Riyadh yang dingin dan sunyi. Tak ada jangkrik. Tak ada aroma tanah basah. Ia rindu desanya. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. Syekh Ali berdiri di sampingnya. Diam. Lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kamu mengingatkanku pada seseorang. Istriku dulu. Jujur. Sederhana. Tapi kuat. Aku ingin kamu tetap di sini. Tapi bukan sebagai pembantu." Maya menoleh. Jantungnya seperti berhenti. Ia belum sempat bertanya. Syekh itu sudah berjalan pergi. Dan malam itu, Maya tak bisa tidur. Pagi itu, Maya kembali bekerja seperti biasa. Mencuci piring, menyapu karpet, dan menyiapkan sarapan untuk para tamu Syekh yang akan datang sore nanti. Tapi entah kenapa, semua pelayan terlihat gelisah. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memasang wajah penasaran setiap kali menatap Maya. Maya sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya ingin hari itu cepat selesai dan kembali ke kamarnya yang kecil di belakang dapur. Sore menjelang, para tamu mulai berdatangan. Ada ulama besar, ada saudagar, bahkan ada petugas pemerintah lokal. Maya hanya mengintip dari balik pilar, tak berani mendekat. Tapi kemudian, seorang pelayan memanggil namanya. "Maya, Syekh memanggilmu ke ruang utama. Sekarang." Suaranya tegas, tanpa nada marah, tapi cukup membuat Maya gemetar. Dengan langkah pelan, Maya masuk ke ruangan yang luas dan mewah itu. Semua mata tertuju padanya. Termasuk Syekh Ali, yang duduk di kursi utama, mengenakan jubah putih bersih dan sorban emas. Maya menunduk. Suasana hening. Lalu Syekh berdiri, dan dengan suara lantang yang tetap tenang, ia berkata, "Hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Aku telah melihat kejujuran dan hati tulus dari seseorang di rumah ini. Aku ingin menikahinya." Semua tamu terkejut. Pelayan-pelayan menahan napas. Maya hampir jatuh pingsan. Ia tak percaya kalimat itu ditujukan padanya. Tapi saat Syekh Ali berjalan pelan mendekatinya, mengambil sebuah cincin sederhana dari sakunya, dan menatapnya dalam-dalam, semuanya menjadi nyata. "Aku tidak punya permata, tidak punya janji surga. Tapi aku ingin kamu menjadi istriku, Maya." Maya gemetar. "Tuan, aku ini cuma pembantu desa. Aku nggak pantas." Syekh Ali tersenyum. "Kamu pantas, bukan karena asalmu, tapi karena jiwamu." Pelayan wanita tertua di rumah itu menangis. Beberapa tamu berbisik-bisik. Tapi Syekh tetap berdiri tenang, menunggu jawaban. Maya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu lari ke kamarnya. Malam itu, Maya mengemasi bajunya. Ia ingin kabur. Ia takut. Ia bingung. Ia merasa kecil. Ia merasa dijadikan bahan tontonan. Tapi saat hendak keluar lewat pintu belakang, seseorang sudah menunggunya di sana. Istri dari saudara Syekh, yang selama ini diam dan jarang bicara. Namanya Halimah,
wanita paruh baya yang lembut. "Kenapa kamu lari, Maya?" tanyanya pelan. "Aku bukan siapa-siapa, Nyai. Aku cuma pembantu. Aku takut ini semua cuma mainan." Halimah tersenyum. "Dulu, aku juga seperti kamu. Hanya anak dari petani kurma. Tapi aku belajar satu hal. Pria baik tidak mencari perempuan cantik atau kaya. Mereka mencari perempuan yang membuatnya tenang." Kata-kata itu menusuk dada Maya. Ia terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia pulang ke kamar. Tidak jadi pergi. Tapi hatinya masih bergejolak. Ia minta waktu seminggu untuk berpikir. Dan Syekh menyetujuinya. Hari-hari setelah itu, Maya menghindari tatapan Syekh. Ia lebih banyak di dapur. Tapi anehnya, Syekh tak pernah memaksa. Ia tetap memperlakukan Maya dengan hormat, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Dan itulah yang membuat Maya semakin gelisah. Hingga seminggu kemudian, saat sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Maya melihat Syekh sedang membaca di taman. Cahaya senja menyinari wajahnya yang tenang dan bijaksana. Hatinya berdebar. Maya berjalan pelan, berdiri di sampingnya. "Kalau aku jadi istri Syekh, bolehkah aku tetap kerja?" tanyanya pelan. Syekh menoleh, tersenyum. "Kamu boleh jadi apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak akan lagi bekerja sendirian. Kita akan berjalan bersama." Dan hari itu juga, Maya berkata iya. Hari pernikahan Maya tiba lebih cepat dari yang ia kira. Ia pikir akan menikah diam-diam. Mungkin hanya ada penghulu dan saksi. Tapi ternyata, Syekh Ali mempersiapkan segalanya dengan serius. Tidak heboh, tapi sakral dan membuat semua orang menahan napas. Maya mengenakan gaun putih sederhana yang dijahit oleh pelayan senior, dan kerudung tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya gemetar sejak pagi. Ia belum pernah memakai pakaian sebagus itu. Para tamu mulai berdatangan. Ada yang tersenyum, ada yang mencibir. Bisikan-bisikan di lorong terdengar jelas. Masak Syekh nikah sama pembantu? Atau, dia pasti perempuan cerdik, bisa menjebak orang kaya. Tapi Maya hanya menunduk. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan semua ucapan itu. Satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri adalah kata-kata Syekh Ali malam sebelumnya. "Mereka akan bicara apapun. Tapi yang menikahimu adalah aku, bukan mereka." Pernikahan dilangsungkan di halaman belakang rumah, di bawah pohon kurma tua. Hanya ada karpet panjang, beberapa kursi tamu, dan meja kecil tempat penghulu duduk. Maya duduk dengan kepala tertunduk. Sementara Syekh Ali duduk di samping penghulu dengan tenang dan mantap. Ketika ijab kabul dibacakan, suara Syekh begitu lantang, tanpa keraguan. Maya menutup mata. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena perasaan campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Selesai akad, semua orang berdiri memberi selamat. Syekh menyalami tamu satu persatu. Tapi Maya tetap duduk di tempatnya, mematung. Sampai seorang pelayan tua mendekatinya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Selamat, Nyonya." Maya tertegun. Kata itu, "Nyonya," baru kali itu terdengar begitu berat di telinganya. Malamnya, suasana rumah menjadi sunyi. Para pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing. Maya berada di kamarnya sendiri yang sekarang sudah dipindahkan ke lantai atas, dekat kamar Syekh. Tapi Maya tidak tahu harus bagaimana. Ia duduk di atas ranjang, mengenakan gamis tidur putih dan kerudung tipis. Ia belum siap. Ia takut. Ia bingung. Saat itulah pintu diketuk perlahan. Maya berdiri. Tangannya dingin. Suara detak jantungnya lebih keras dari detik jam di dinding. Ia membuka pintu. Di depan sana, berdiri Syekh Ali dengan senyum tenang. Tidak membawa apapun. Tidak berkata apapun. Hanya menatap Maya dengan penuh kelembutan. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya pelan. Maya mengangguk. Tapi ia tetap berdiri kaku. Syekh duduk di kursi dekat jendela. Lalu berkata, "Aku tahu kamu takut. Aku tahu malam ini berat untukmu. Tapi aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu benar-benar siap." Maya perlahan duduk. Matanya mulai basah.
Kenapa Syekh begitu baik padaku? Aku ini siapa? Syekh menatap langit dari balik jendela. Aku pernah kehilangan. Istriku dulu juga gadis sederhana. Ia tidak cantik, tidak kaya. Tapi ia membuatku merasa cukup. Dan kamu, mengingatkanku padanya. Bukan wajahmu, tapi sikapmu. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah Maya, dan menyentuh bahunya lembut. Aku tidak menikahimu karena tubuhmu, tapi karena hatimu. Dan malam itu, Maya menangis. Bukan karena luka, tapi karena untuk pertama kalinya, ada lelaki yang melihat dirinya bukan sebagai barang, bukan sebagai objek, tapi sebagai manusia. Ia tidak disentuh malam itu. Tidak dipaksa. Tidak dituntut. Hanya ditemani dalam diam. Hingga fajar tiba. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti mimpi yang belum selesai. Maya masih sering terbangun di pagi hari dan mengira semuanya hanya lamunan. Tapi kenyataannya, kini ia tinggal di kamar megah berdekor warna krem dan emas. Kini para pelayan memanggilnya Sayyidah Maya, Nyonya Maya, meskipun sebagian masih melakukannya dengan berat hati. Ia tak lagi memasak, tak lagi mengepel lantai. Tapi Maya justru merasa kikuk dengan semua kenyamanan itu. Maka diam-diam, saat para pelayan sibuk, ia sering turun ke dapur membantu mengiris bawang atau mencuci gelas. Beberapa pelayan menatapnya bingung. Tapi Maya hanya tersenyum. Aku bukan berubah karena status. Aku masih Maya yang dulu, katanya pada diri sendiri. Namun perubahan besar bukan datang dari dalam rumah, tapi dari luar. Di lingkungan tempat tinggal Syekh Ali, berita pernikahan itu tersebar cepat. Ada yang memuji Syekh sebagai lelaki berhati mulia, ada pula yang mengejek Maya sebagai perempuan licik yang memanfaatkan kebaikan. Maya mendengarnya dari pelayan-pelayan yang suka bergosip saat membersihkan taman. Suatu hari, Maya dan Syekh menghadiri acara keluarga besar. Semua orang duduk melingkar di atas karpet mewah. Maya berjalan di belakang Syekh, menunduk, dan mencoba bersikap tenang. Tapi bisikan-bisikan mulai terdengar. Itu dia, pembantunya. Cantik sih, tapi tetap saja pembantu. Maya menunduk lebih dalam. Ia merasa dadanya sesak. Tapi tiba-tiba, Syekh Ali menggenggam tangannya. Di hadapan semua orang. Tanpa berkata apapun. Seketika ruangan hening. Semua tatapan berubah. Bukan karena marah, tapi karena terkejut. Dalam budaya mereka, menggandeng tangan istri di depan umum adalah pernyataan. Ini istriku. Dan aku bangga. Maya menahan air mata. Tangannya tetap digenggam sampai acara selesai. Dan saat mereka pulang ke rumah, Syekh berkata, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu. Kamu istriku. Sama mulianya. Setelah kejadian itu, perlahan, para pelayan mulai memperlakukan Maya dengan tulus. Beberapa dari mereka bahkan mulai bercerita tentang hidupnya. Ada yang dulu juga berasal dari desa. Ada yang terpaksa meninggalkan anaknya diaman demi menghidupi keluarga. Maya mendengarkan semua itu dengan penuh perhatian. Ia mulai merasa punya keluarga di negeri orang. Yang paling menyentuh adalah ketika pelayan paling senior, Fatimah, yang dulu membenci Maya terang-terangan, datang ke kamar Maya diam-diam. Ia membawa semangkuk sup hangat. Aku tidak percaya dulu, tapi sekarang aku tahu, kamu perempuan baik. Ucap Fatimah sambil menunduk. Maya hanya tersenyum. Tapi hatinya gemetar. Ia tahu, pengakuan Fatimah adalah hal besar. Malam-malam berikutnya, Maya dan Syekh banyak menghabiskan waktu berbincang di balkon. Tentang masa muda Syekh, tentang kampung Maya, tentang mimpi-mimpi yang pernah ia pendam. Maya bercerita bahwa dulu ia ingin jadi guru PAUD. Syekh mendengarkannya dengan antusias. Kalau kamu masih ingin, aku bisa bantu wujudkan itu, ujar Syekh. Boleh aku sekolah lagi? Tanya Maya pelan. Boleh. Dan kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Maya terdiam. Ia menatap langit Riyadh yang bersih. Hatinya mulai berubah. Bukan hanya menerima cinta Syekh, tapi mulai mencintai balik. Bukan karena harta, tapi karena dihargai, didengar,
dan dianggap setara. Namun saat semuanya terasa mulai membaik, sebuah surat dari Indonesia datang. Surat dari ibunya, dengan cap pos tua dan tulisan tangan yang goyah. Dan isi surat itu membuat dada Maya sesak. Ayahnya makin parah. Ibunya sudah tak sanggup bayar obat. Sementara adiknya hampir dikeluarkan dari sekolah. Maya menggenggam surat itu erat-erat. Dan malam itu, ia mengetuk pintu kamar Syekh, dengan mata sembab dan suara pelan. "Syekh, aku mau pulang, walau sebentar." Pagi itu, Maya berdiri di depan cermin dengan ransel kecil di pundaknya. Bukan koper mahal, bukan tas desainer, hanya ransel kain pemberian ibunya dulu saat pertama kali ia berangkat ke Arab. Tapi kali ini, ia pulang. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai istri Syekh Ali Zayed. Namun ia tetap membawa dirinya yang lama, sederhana, kalem, dan penuh cinta pada keluarganya. Syekh Ali mengantar Maya sampai bandara. Tak banyak kata, tapi genggaman tangannya terasa erat. "Kalau butuh waktu lebih lama di sana, ambillah. Aku tidak memintamu kembali cepat. Tapi kalau kamu pulang nanti, rumah ini akan selalu terbuka," ucapnya. Maya hanya mengangguk. "Terima kasih, Syekh." "Jangan panggil aku begitu," potong Syekh sambil tersenyum. Maya menatapnya. "Terima kasih, suamiku." Dan itu cukup untuk membuat Syekh Ali memalingkan wajah, menyembunyikan matanya yang memerah. Sesampainya di kampung, Maya nyaris tak dikenali. Bajunya masih sederhana, tapi kini ia memakai kerudung rapi dan aura wajahnya berubah. Lebih tenang, lebih dewasa. Anak-anak kecil di gang menyapanya pelan. Para tetangga menatapnya dari balik jendela. Maya tahu, desas-desus akan cepat menyebar. Tapi ia tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, ayah dan ibunya. Di rumah tua yang hampir roboh itu, Maya memeluk ibunya erat. Air mata mereka tumpah begitu saja. Ayahnya, meski lemah, tersenyum sambil mengelus tangan Maya. Adiknya langsung memamerkan nilai rapor yang bagus. Maya mencium keningnya. Ia tahu, ini semua tidak akan terjadi tanpa keberaniannya dulu. Dalam 2 minggu di desa, Maya menggunakan uang simpanannya untuk membeli kasur baru untuk ayah, obat-obatan, membayar tunggakan sekolah adik, bahkan memperbaiki atap rumah. Tapi lebih dari materi, Maya membawa harapan. Ia bercerita tentang Syekh, tentang bagaimana pria itu memperlakukannya. Ibunya menangis. "Allah Maha Baik, Maya, kamu akhirnya bertemu lelaki yang benar." Tapi tidak semua menyambutnya dengan senyum. Beberapa tetangga masih menyindir. Menuduhnya sengaja menjebak Syekh kaya. Ada juga yang menyebar kabar bohong tentang Maya yang katanya sudah lupa kampung. Maya hanya tersenyum. Ia tahu, hatinya tetap di sini. Dan rumah adalah tempat yang mencintainya, bukan yang hanya menilainya. Malam sebelum pulang ke Riyadh, Maya duduk sendiri di halaman. Angin desa berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati. Ia menatap langit, seperti dulu. Tapi kini bukan lagi dengan perasaan takut, melainkan penuh syukur. Esok paginya, saat naik mobil sewaan ke bandara, seluruh keluarga mengantar. Ayahnya meski lemah tetap duduk di kursi roda sambil melambaikan tangan. Ibunya mengecup pipinya sambil membisikkan doa. Dan adiknya menyelipkan surat kecil ke sakunya. Di pesawat, Maya membuka surat itu. Tulisan tangan sang adik terbaca pelan. "Kak Maya, aku bangga punya kakak seperti kamu. Terima kasih sudah jadi alasan kenapa aku harus rajin sekolah." Air mata Maya menetes di balik kerudungnya. Tapi kini, ia tahu tangisnya bukan karena sedih. Tapi karena hidup ternyata bisa seindah ini. Kalau hati tak menyerah meski dunia bilang tidak bisa. Dan saat pesawat mendarat di Riyadh, Syekh Ali sudah menunggunya di pintu kedatangan. Tanpa jubah mewah, hanya mengenakan pakaian biasa dan sorban tipis. Tapi senyum di wajahnya, itulah rumah yang sebenarnya. Maya berlari kecil, tanpa sadar. Seperti gadis kecil yang menemukan kembali mainan kesayangannya. Syekh menyambutnya dengan kalimat pelan, yang membuat dunia seolah berhenti. "Selamat pulang, istriku."
Dan hari itu, Maya tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi, karena tempat yang mencintainya akan selalu menunggu dengan tenang.